Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fakih Sabsuha dari Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan mereview materi kritik hadis. Baik, yang pertama, kritik hadis itu benderaku, bukan bendera Nabi. Narasi-narasi sepenggal seperti di atas dikuatkan dengan narasi hadis yang menaskan bahwa bendera Nabi memang tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sayangnya hadis ini bermasalah, tidak layak dijadikan pijakan. Mungkin benar bahwa Nabi punya bendera, apalagi dalam konteks perang dan kedaulatan. Bendera akan menjadi alat identifikasi, namun untuk mengatakan bahwa bendera beliau bertuliskan kalimat tauhid jelas bermasalah. Terlalu spesifik, tidak cukup hanya berdasarkan data yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sudah terlalu banyak yang mencoba menjelaskan letak masalahnya, terutama dari perspektif kritik hadis. Lalu mengapa hadis tersebut selalu muncul mesti dijadikan tameng? Meskipun sebenarnya bendera dengan karakter ada kalimat tauhidnya sudah menjadi identitas kelompok tertentu. Sejak peristiwa bakar-bakar mulai mencuat ke publik, setidaknya ada dua kata kunci yang selalu dimunculkan. Itu kalimat tauhid atau setidaknya bendera Nabi. Ya, seperti tampak pada gambar paparan di atas. Selebihnya, konteks hadis tersebut bila dilacak lebih lengkap, sebenarnya berkenaan dengan permintaan Nabi Musa agar Allah mengajarinya kalimat yang bisa dipakai untuk berzikir dan berdoa. Allah pun memerintahkannya untuk membaca kalimat La ilaha illallah. Dia juga menjelaskan bahwa seandainya kalimat itu ditimbang dengan 7 lapis bumi dan langit dengan seluruh isinya, pasti lebih berat kalimat tauhid. Jadi hadis tersebut berkaitan dengan zikir dan doa. Kemudian yang kedua yaitu kritik hadis dilarang gendut. Belakangan sempat viral sebuah potongan hadis Nabi yang berbunyi, sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku utus di tengah mereka para sahabat. Kemudian generasi setelahnya. Kemudian datang kaum yang suka mengemukakan badan. Mereka bersaksi sebelum diminta bersaksi. Salah satu meme yang tersebar terkait hadis ini diberi keterangan, perut buncit itu bukan berkah tapi ajab dari Allah. Perut buncit pada ungkapan di atas disebut sebagai ajab. Kalau dalam KBBI, ajab berarti siksa Tuhan yang diganjarkan kepada manusia yang meninggalkan perintah dan melarang larangan agama. Apakah perut buncit ini lebih tepat disebut sebagai kata lain dari gendut atau gemuk? Yang jelas, yang namanya ajab tetap saja ngeri, menakutkan, pasti buruk. Hadis di atas diriwayatkan oleh para pakar hadis kenamaan seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Al-Bazzar, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, Al-Nasai, Ibnu Nuaim, Al-Tabarani, dan lain-lain. Meskipun dengan narasi yang tidak sama persis, ia dinilai sebagai hadis sahih. Tertampang jelas dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dua karya terbesar yang dianggap sebagai karya tersahih setelah Al-Quran. Jadi sebenarnya gendut itu buruk? Pasti. Bila memang mimpi kita hidup hanya untuk makan, apalagi memahami hadis itu dengan cara yang sempit. Sesempit lubang sedotan misalnya, ya mungkin seburuk kita yang bertubuh langsing, sepanjang waktu hanya duduk termenung tanpa inisiatif dan hidup hanya menunggu keajaiban dari langit. Kemudian yang ketiga itu kritik hadis, fenomena hadis celana cingklang dalam media sosial. Ada dua alasan utama yang berada di balik fenomena hadis celana cingkrang yang bertebaran di media sosial. Yang pertama, bahwa ia merupakan media peneguhan identitas diri tekstualis, skriptualis, atau literalis. Peneguhan tersebut diekspresikan dengan cara melakukan identifikasi diri sebagai kelompok yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun pada dasarnya hanya berangkat dari sebuah pemahaman tekstual terhadap teks-teks agama, khususnya teks hadis seputar isbal. Peneguhan identitas tersebut dilakukan karena adanya konsistensi ideologis dengan penganut paham keagamaan yang berbeda, khususnya penganut paham yang cenderung kontekstual terkait hadis-hadis isbal. Yang kedua, sebagai bentuk retaliasi,
kelompok tekstualis sebagai minoritas terhadap beragam resistensi masyarakat yang cenderung kontekstual sebagai kelompok mayoritas, baik secara verbal maupun non-verbal. Dalam hal ini, resistensi masyarakat muncul dengan dua model, yaitu yang pertama, pemahaman yang sesuai dengan mayoritas ulama yang cenderung tidak memahami hadis larangan isbal secara tekstual. Dan yang kedua, celana cingkrang diasosiasikan secara tidak baik, seperti teroris, kebanjiran identik dengan pakaian ormas tertentu dan sebagainya. Dalam merespon dua bentuk resistensi ini, mereka tampak berlindung di balik teks hadis yang dirasa meneguhkan sikap keberagaman mereka. Kemudian yang keempat, Al-Quran dan hadis dalam wacana delegitimasi nasionalisme di media online Islam. Model konstruksi delegitimasi nasionalisme yang digunakan portal media online Islam eramuslim.com adalah dengan melakukan interpretasi terhadap Al-Quran dan hadis yang dinilai memiliki korelasi dengan persoalan nasionalisme. Sebuah interpretasi denotatif yang mengabaikan konteks sosial historis lahirnya ayat ataupun hadis. Interpretasi yang ada cenderung literal dan harfiah. Pembacaan dan kritik yang dipaparkan menyebab dirinya pada lingkaran sikap romantisme agama masa lalu. Bersama dengan munculnya model interpretasi seperti ini, muncul pula fenomena pengaburan kepakaran. Ini dapat dilihat dari beberapa artikel yang ditulis oleh orang yang rekam jejaknya keilmuan dan keahliannya tidak jelas. Kemudian yang terakhir yaitu kritik larangan perempuan berpergian tanpa mahram dalam ruang sejarah pemahaman. Hadis Nabi yang berbicara tentang larangan perempuan melakukan perjalanan jika tidak disertai mahram tampaknya merupakan hadis yang banyak dikenal di kalangan sahabat. Namun, perlu ditegaskan dalam hadis-hadis tersebut secara umum tidak hanya menekankan keberadaan mahram, melainkan juga mempertimbangkan persoalan radius jarak atau waktu tempuh perjalanannya. Penjelasan para ulama tentang hadis larangan perempuan melakukan perjalanan jika tanpa mahram tidak berakhir dengan kesimpulan yang sama. Hal ini mengindikasikan adanya proses negosiasi di kalangan mereka, yaitu bagaimana mereka mendialogkan teks hadis dengan situasi dan kondisi yang mereka temui di kehidupan nyata. Kesadaran tentang konteks mengharuskan ulama hadis menggali lebih jauh esensi hadis melampaui apa yang tersurat dalam teks tersebut. Dari poin ini kemudian bisa dijelaskan bahwa sebenarnya nalar hermeneutis sudah eksis di kalangan ulama hadis meskipun tidak muncul secara definitif. Kaitannya dengan mahram, dari keseluruhan paparan para ulama ada titik penting yang menjadi patokan utama, yaitu kemampuan menciptakan suasana dan rasa aman. Keselamatan perempuan menjadi titik tekan mengapa keberadaan mahram diperlukan selama perjalanan. Dengan demikian, mengingat hal paling penting adalah keselamatan, maka apapun yang bisa mendorong terciptanya hal tersebut dapat diposisikan sebagai mahram, bisa suami atau yang lainnya. Atas dasar itu, banyak ulama menyebut tidak perlu ada mahram atau siapapun jika kondisi dan situasinya memang aman dan tidak mengganggu keselamatan, seperti Al-Bazi dan lain-lain. Lebih dari itu, temuan dari kajian penulis para tema ini menunjuk pada kesimpulan akhir bahwa model berpikir hermeneutis yang ditawarkan oleh pengkaji modern sudah dipraktikkan dengan baik oleh ulama hadis lintas generasi.